Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan para sahabat DC Channel yang semoga semuanya dalam keadaan sehat, lancar, berkah, dan penuh keselamatan di segala hal. Salam Nusantara. Jayalah Nusantaraku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku, berkahlah Indonesia tercinta. Di kesempatan kali ini, yaitu insya Allah saya akan menggambar dan bercerita, yaitu cerita-cerita rakyat. Di konten ini yaitu cerita rakyat, khususnya dari Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. Cerita ini termasuk kategori dongeng, yaitu Putri Niwer Gading. Alkisah. Dahulu di negeri Alas atau termasuk wilayah Nanggro, Aceh Darussalam, ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia memerintahkan dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun sayang, sang raja tidak mempunyai sang buah hati ataupun putra. Mereka sedih atas belum diberikannya momongan ataupun sang buah hati ataupun putra. Dan atas nasihat orang pintar, raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil riyadhah berpuasa. Lambat laun beberapa bulan kemudian permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya, permaisuri melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Muda. Belum genap setahun umur Ahmad Muda, ayahnya meninggal dunia. Karena Ahmad Muda masih bayi, maka adik sang raja atau paman atau paklik atau paman dari Ahmad Muda diangkat menjadi raja sementara. Pakcik itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Ahmad Muda. Bukan dari itu, Pakcik itu bernama Raja Muda juga bertindak kejam kepada Ahmad Muda dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Ahmad Muda. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh
Ia terima cobaan berat dengan sabar dan tabah. Ia besarkan sang buah hati atau yang bernama Ahmad Muda dengan penuh kasih sayang. Lambat laun, tahun demi tahun berlalu, dan terasa Ahmad Muda tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Ahmad Muda suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, Permaisuri dan Ahmad Muda pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka dan tanpa diduga, ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata ia pernah menjadi sahabat suaminya dulu. "Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini?" tanya saudagar itu keheranan. Permaisuri langsung menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran. Karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar tersebut. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Ahmad Muda telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan tersebut. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampailah ke telinga Raja Muda atau ke telinga paman dari Ahmad Muda tersebut. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Ahmad Muda atau keponakannya ke istana. Ia memerintahkan Ahmad Muda memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda ataupun istri dari pamannya tersebut. Di sebuah pulau yang terletak di tengah laut, konon lautan di sekitar pulau dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pastilah celaka. Para pemirsa dimanapun
Anda berada. Semoga lagi dalam keadaan sehat, lancar, berkah, dan penuh keselamatan. Setelah itu, lalu Raja Muda mengancam Ahmad Muda jika tidak berhasil ia akan dihukum mati. Tapi Ahmad Muda tak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncullah di hadapannya seekor ikan besar bernama si Lenggang Raya. Didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Ahmad Muda telah menemukan pohon kelapa tersebut ataupun kelapa gading dengan bantuan si Lenggang Raya. Raja Buaya dan seekor naga. Selanjutnya Ahmad Muda memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah, yaitu buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. "Siapakah engkau?" tanya Ahmad Muda. "Aku Putri Niwer Gading." Jawabnya suara dari bawah pohon kelapa. Kemudian Ahmad Muda cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Ahmad Muda melihat kecantikan Putri Niwer Gading. Akhirnya Ahmad Muda pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Dan setelah menikah, Ahmad Muda beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan Ahmad Muda membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti. Ia tidak mau main-main lagi. Kini tidak ada alasan untuk menghukum mati keponakannya itu. Akhirnya Raja Muda sadar akan kesalahannya. Ia memohon maaf kepada Permaisuri dan Ahmad Muda.
Beberapa hari kemudian Ahmad Muda dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas. Para pemirsa Desa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sekilas cerita rakyat dari Nusantara, yaitu khususnya dari daerah Nanggro, Aceh, Darussalam. Jangan lupa ikuti terus cerita rakyat Nusantara yang lainnya dalam konten saya selanjutnya. Terima kasih atas bergabungnya dengan channel saya. Semoga kelancaran, kesehatan, keberkahan, dan keselamatan di segala hal menyertai kita dari awal hingga akhir. Banyak kekurangan dan kekeliruan dari pribadi saya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga banyak hikmah untuk kita semua. Salam Nusantara, jayalah Nusantaraku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku, berkahlah Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.